kitabnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kami mengajak kepada kaum muslimin semuanya agar kita mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha pula meninggalkan apa yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat mengada-ada di urusan agama kami ini tidak berasal darinya, maka akan tertolak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surat Al-Hasr pada bagian akhir dari ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ciri dari orang yang bertakwa, yaitu salah satunya kita senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, adalah bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan infak dan sedekah itu, kegemaran berinfak dan bersedekah itu merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, yang seluas surga tersebut seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Yaitu siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, senantiasa menahan amarah, memaafkan kesalahan manusia, dan senantiasa berbuat ihsan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu yang membuat kita menyesal tatkala kita meninggal dunia nanti, yaitu kita menyesal, mengapa dahulu tatkala saya masih hidup di dunia saya tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkesan saya enggan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal saya memiliki harta, memiliki sesuatu yang dapat saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar untuk orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikannya sebagai salah satu ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam bagian akhir dari surat Al-Munafiqun tentang bagaimana penyesalan orang yang tatkala dia menghadapi peristiwa meninggalnya dirinya, meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melakukan yang demikian, maka kalian termasuk orang yang merugi. Infakkanlah sebagian harta yang telah Allah karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Lalu ia berkata, wahai Rabb, tundakanlah kematianku barang sebentar. Niscaya aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda ajal seseorang, tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang waktunya, telah sampai waktunya. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dimajukan, tidak akan diakhirkan, dan tidak akan pula dimajukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang insyaallah semua dari kita telah mengetahui, bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah balasannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan bagi orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan dia menanam satu benih, nanti akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan menghasilkan 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakannya kembali, tentunya bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Mengapa pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan sebuah benih yang ditanam? Karena sesungguhnya hakikatnya kita menanam tanaman, maka dia akan bertumbuh dan berkembang biak. Berkembang dari 1 menjadi 100, dari 100 menjadi 700, dan terus menerus apabila tumbuhan itu senantiasa subur. Maka daripada itu, pada ayat ini Allah buat permisalan tentang orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut tadi, bagaikan dia menanam satu benih, nanti akan menghasilkan 700 biji. 700 biji yang Allah 700 kali lipat yang akan Allah lipat gandakan bagi orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah 700 saja yang akan Allah berikan kepada kita? Tentunya tidak. Tentunya Allah akan melipat gandakannya kembali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakannya kembali bagi siapa yang Allah kehendaki. Tentunya tergantung dari tingkat keikhlasan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa enggan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia enggan berinfak, enggan bersedekah, maka keimanannya dipertanyakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga di dalam surat An-Nisa ayat 39 dan 40. Wa ma'ada 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Apakah enggan? Apakah tidak mau? Apakah malas bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka enggan? Apakah mereka tidak mau? Padahal Allah mengetahui keadaan mereka.
Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi sedikit pun apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan. Sebesar biji zarah pun tidak akan Allah zalimi. Akan Allah lipat gandakan untuknya dan akan Allah berikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 39 dan 40. Kaum muslimin jamaah Jumat yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tatkala Luqman menasihati anaknya tentang bagaimanakah balasan bagi orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Salah satunya tadi dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil, jangan kita remehkan. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah abadikan di dalam surat Luqman, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai ananda, sesungguhnya apa yang kalian perbuat dari amal kebajikan, dari infak kalian, dari sedekah kalian, dari perbuatan kalian berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, walaupun itu sebesar biji zarah yang terletak di dalam batu yang besar, kemudian di atas langit melayang-layang di udara, atau tenggelam di dalam bumi, di akhirat nanti Allah akan datangkan amal tersebut dan akan Allah lipat gandakan. Allah Maha teliti. Tidak akan ada satupun yang tersisa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain juga Allah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita senantiasa berusaha untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memiliki kelebihan harta, agar infak dan sedekah kita nanti akan dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya kullu mri'in fi dhilli sadaqatin hatta yufsala bainan nas atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan persoalan di antara manusia, yaitu di hari yang kita berdiri selama 50.000 tahun menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semakin banyak sedekah kita, maka akan semakin banyak naungan kita, akan teduh kita di padang mahsyar, beda dengan orang yang tidak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita kikir takut miskin kita bersedekah. Semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila kita kikir, apabila kita bakhil, kita sesungguhnya kita kikir dan bakhil terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-37, "Faman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, tidak mendapatkan pahala dan tidak pula dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beda dengan orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bersedekah dalam rangka pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan lain sebagainya. Pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita walaupun kita telah lama meninggal dunia. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama masjid itu masih dipakai oleh kaum muslimin, selama madrasah itu masih dipakai para santri untuk belajar dan mengajar,
selama fasilitas umum yang bermanfaat itu masih dipakai masyarakat, selama itu pula pahala kita akan mengalir, senantiasa mengalir walaupun kita telah lama meninggal dunia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menciptakan Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati, dan kami akan menuliskan segala sesuatu, bekas-bekas peninggalan mereka, semuanya akan kami tulis dan akan kami kumpulkan ke dalam kitab induk yang nyata di Lauhul Mahfuz. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan masjid yang kita biayahi, pembangunan mushola yang kita biayahi akan menjadi amal jariah untuk kita. Pahalanya senantiasa mengalir. Siapa yang tidak bahagia selalu mendapatkan kiriman pahala. Jangan sampai harta kita sia-siakan, kita tinggalkan begitu saja tanpa pernah menginfakkannya. Apakah ada di antara kita yang tahu kapan ajal kita menjelang? Kita mengumpulkan harta yang banyak, terus mengumpulkan harta tanpa berinfak, lalu tiba-tiba kita meninggal dunia. Kita akan sangat menyesal karena kita mempunyai harta yang banyak namun kita tidak menyedekahkannya, tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang harta tersebut bisa menjadi ladang bagi kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang serba kekurangan pun senantiasa dianjurkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlindunglah kalian, lindungilah diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya dengan sepenggal kurma. Artinya walaupun harta kita cuma sedikit, namun kita masih dapat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung iman kita. Ada sedekah yang kecil akan mengalahkan sedekah yang besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Sedekah yang kecil karena dia tidak mempunyai harta yang banyak. Semisal dia cuma memiliki 200.000 rupiah. Karena dengan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa berat mengeluarkan 100.000 rupiah, tinggal 100.000 lagi. Dia tidak tahu besok mau makan apa dan lain sebagainya. Namun beda dengan orang yang mempunyai harta yang banyak, miliaran rupiah. Tatkala dia ingin bersedekah 1 juta atau 10 juta, mudah baginya. Dikeluarkan saja 1 juta, 10 juta, 100 juta. Namun bukan berdasarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah baginya, walaupun dia berinfak 1 juta, 10 juta, 100 juta tadi akan dikalahkan dengan infak yang 100.000 tadi. Karena mengapa? Karena dia berinfak tersebut karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini janji Allah itu benar. Infak dan sedekah akan besar pahalanya tatkala kita dalam keadaan fakir, kemudian kita dalam keadaan sehat, kemudian kita takut miskin, namun kita tetap memaksakan diri untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang kaya, orang yang mempunyai kecukupan harta yang banyak, dia bisa berinfak dengan banyak. Dengan infaknya tersebut akan menjadikan ladang amal baginya semakin besar. Semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin banyak ladang amal jariahnya. Wahai saudaraku kaum muslimin, manfaatkanlah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sia-siakan, janganlah kita termasuk orang-orang yang menyesal. Dan hati-hati juga tatkala kita berinfak dan bersedekah, jangan kita batalkan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Karena sesungguhnya tatkala kita menyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya, maka pahala kita akan batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Bagaikan tanah berada di atas batu yang licin, kemudian ditimpa hujan, tinggallah batu licin tersebut, tidak tersisa sesuatu apapun. Padahal harta kita telah diberikan kepada madrasah, telah diberikan kepada masjid, telah diberikan kepada orang yang tidak mampu, namun kita riya, akan batal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia rezeki yang berlimpah agar kita senantiasa mampu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mempunyai harta yang cukup banyak, namun kita tetap mampu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mengumpulkan kita semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya mengakhiri khutbah kali ini, saya ingin berpesan kepada kaum muslimin semuanya. Sekarang bulan Desember, kaum muslimin kadang-kadang banyak yang tertipu mengucapkan selamat 25 Desember kepada non-muslim. Jangan kita mengucapkan selamat 25 Desember dan jangan pula mengucapkan selamat tahun baru. Karena pada hari itu mereka merayakan lahirnya anak Tuhan, kata mereka. Yang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala diolok-olok. Maka saya berpesan kepada kaum muslimin semuanya, jangan sampai kita mengucapkan selamat 25 Desember hari tersebut, dan jangan pula kita mengucapkan selamat tahun baru. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.